Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita belajar tentang iman kepada malaikat. Materi pendidikan agama Islam kelas 7. Bersama saya, Ibu Siti Nuni Khairul Iftitah dari SMPN 1 Grogol. Dengan kompetensi dasarnya, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Indikator pencapaian kompetensinya menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat, menjelaskan tugas-tugas malaikat, menyebutkan sifat-sifat malaikat, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan, dan menyebutkan hikmah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tahu siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Anak-anak, kalian perhatikan Quran surat Al-Anbiya ayat 19 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbirun. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Anak-anak, kalian tahu apa saja sifat-sifat malaikat? Sifat-sifat malaikat yaitu malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Kemudian, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah.
Anak-anak, malaikat, jin, dan manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ketiganya memiliki perbedaan. Kalian perhatikan perbedaan malaikat, jin, dan manusia berikut ini. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk goib. Jin juga makhluk goib, sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga begitu, manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Sedangkan jin pikirannya berubah-ubah. Manusia pikirannya juga berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin mempunyai nafsu, dan manusia juga mempunyai nafsu. Anak-anak, kalian perhatikan nama dan tugas malaikat berikut ini. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Sedangkan malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Selanjutnya adalah malaikat rokib.
Malaikat Rokib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Anak-anak, hikmah beriman kepada malaikat yaitu yang pertama memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatannya para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Kemudian juga memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak saat kita meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita harus bisa mencerminkan perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Misalnya iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian iman kepada malaikat Mikail, contoh perilakunya berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Kemudian iman kepada malaikat Israfil, contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, iman kepada malaikat Israel. Contoh perilakunya yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Kemudian iman kepada malaikat Munkar dan Nankir, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Iman kepada malaikat Rokib, contohnya selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid, contoh perilakunya yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Ridwan, contoh perilakunya adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Kemudian iman kepada malaikat Malik, contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.